Shalom, selamat pagi kepada kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kita kembali hari yang baru dengan kesehatan dan sukacita. Tentu kita akan melakukan berbagai macam kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan dibekali oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah yang terus memelihara kehidupan kami, yang terus menjaga kami, menganugerahkan kami kesehatan, umur yang panjang, dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan, semangat bagi kami untuk melakukan kegiatan kami satu hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada hari ini, Selasa 20 September 2022, tertulis dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia ini ada dua jenis manusia, yaitu manusia bijaksana dan manusia bebal. Orang bijaksana dan orang bebal atau orang bodoh adalah sama-sama yang berdosa, atau bisa dikatakan bukanlah manusia yang sempurna. Ini berarti baik orang yang bijaksana maupun orang bebal atau orang bodoh tidaklah terhindar dari perbuatan salah. Tetapi yang membedakan antara orang bijak dan orang bebal adalah sikap mereka atau respon mereka terhadap kesalahan, dosa-dosa yang mereka perbuat. Renungan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana pelajaran dari kisah Raja Daud. Mengingat kebesaran nama Raja Daud karena kehebatan Raja Daud yang hampir tidak pernah kalah dalam berbagai peperangan manapun. Dia sangat piawai dalam memimpin dan menyatukan Israel menjadi kerajaan yang besar pada zamannya. Maka merupakan sebuah hal yang agung dan terhormat oleh karena kebesaran itu. Tetapi saat Nabi Natan datang menegur dan menunjukkan kesalahan, menunjukkan dosa yang telah diperbuat Daud tanpa menyangkal, Daud tidak tedeng aling-aling, Daud segera menyesal. Dia mengakui bahwa dia sudah bersalah. Dia mengakui bahwa dia sudah berbuat dosa di hadapan Allah. Dan sudah mengakui perbuatannya itu di hadapan Nabi Natan. Daud memilih merendahkan hati, mau menerima didikan Tuhan melalui teguran Nabi Natan. Dan akhirnya Daud dikenang sebagai seorang raja yang memang berdosa. Namun dia adalah orang yang mau bertobat. Orang yang mau mengakui kesalahannya. Sehingga Daud pun dikenal sebagai raja yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Kita tahu semua bagaimana kisah Daud ini. Bahkan Israel dan keturunan Daud masih ada sampai sekarang ini pun, itu karena janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunan Daud akan tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena kehidupan Daud yang demikian berkenan di hati Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini mari kita meletakkan segala kehormatan dan kehebatan pencapaian yang dinilai dunia kepada kita, dan marilah kita mengambil pilihan untuk mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, untuk mau mengakui kita berdosa, mau mengakui kita bersalah, dan kita mau diberi hati yang ditegur serta dikoreksi oleh Tuhan. Biarlah kita digolongkan olehnya sebagai orang yang bijaksana, yang mau mengaku segala salah dan dosa,
dan mau berubah ketika ditegur, ketika dinasehati, dan tidak sebaliknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini boleh mengubah hati dan pikiran kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menyadari bahwa kami adalah makhluk yang lemah, manusia yang lemah, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kiranya satu orang pun di antara kami tidak ada yang menyangkal itu. Tapi biarlah kami datang ke hadapan-Mu mengakui keberdosaan dan kesalahan yang kami perbuat. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, yang akan menerima segala keberadaan kami termasuk di dalam kelemahan kami pun. Terima kasih, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Dari week 1 sampai dengan week 10, Tuhan memberkati mereka dengan segala aktivitas kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang dalam pemulihan, yang masih terus memohon kesembuhan, biarlah Tuhan melawat mereka, Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Bagi jemaat-Mu yang memohon anugerah, biarlah Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka, memberikan kesabaran, ketekunan bagi mereka. Jauhlah kiranya dari setiap jemaat-Mu keputusasaan dalam menanti berkat-berkat dari Tuhan. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpinlah kami. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selamat merayakan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.